teman-teman semua, perkenalkan nama saya Christian Sideliani Toton dan saya sering disapa Liani. Pada kesempatan kali ini atau pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai teks negosiasi. Selamat menyaksikan. Yang pertama-tama adalah pengertian teks negosiasi. Jadi teman-teman, teks negosiasi adalah bentuk tulisan atau transkrip komunikasi yang dirancang untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih dengan kepentingan yang berbeda, teman. Teks ini dapat berupa surat, email, proposal, dan juga atau naskah pembicaraan yang dibuat dalam sebuah teks negosiasi, baik secara lisan atau dengan catatan tertulis maupun secara tulisan langsung. Kemudian teman-teman, kita masuk dalam tujuan utama teks negosiasi. Yang pertama adalah menyampaikan posisi dan kepentingan masing-masing pihak secara jelas, dan yang kedua adalah mencari titik temu dan juga solusi yang saling menguntungkan. Dan yang ketiga ada mendokumentasikan proses dan hasil negosiasi. Dan yang keempat, menjamin kejelasan dan akuntabilitas kesepakatan yang Kemudian teman-teman, kita masuk kepada struktur teks negosiasi. Nah teman-teman, teks negosiasi umumnya memiliki struktur yang terorganisir secara berikut atau sebagai berikut. Yang pertama dalam bagian pembuka ada identitas pihak, yang di dalamnya menyebutkan nama dan nama masing-masing pihak yang terlibat. Yang kedua ada tujuan bertemu atau negosiasi, yang dalamnya adalah menyatakan secara jelas topik dan tujuan utama negosiasi, teman-teman. Dan yang terakhir ada sikap positif, yang di dalamnya ada menyampaikan harapan akan kerjasama dan kesepakatan yang baik. Kemudian kita masuk pada contoh pembuka, yang di dalamnya kepada yang terhormat manajemen PT Sejahtera Makmur perihal negosiasi kerjasama penyediaan bahan baku. Dengan hormat, pada hari ini, pihak PT Maju Jaya ingin membahas kemungkinan kerjasama penyediaan bahan baku tekstil dengan pihak Bapak dan juga kami berharap dapat menemukan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Dan itu dia contoh dari pembukaan tadi. Dan yang kedua kita masuk pada bagian isi utama. Bagian ini teman-teman terdiri dari beberapa poin menjadi fokus negosiasi. Yang pertama ada kepentingan pihak pertama, yang di dalamnya ada menyampaikan kebutuhan, harapan, dan batasan pihak yang menulis teks. Dan yang kedua ada kepentingan pihak kedua, yang di dalamnya ada mengakui dan merespon kepentingan lawan negosiasi. Dan yang ketiga ada argumen dan juga bukti, yang di dalamnya terdapat mendukung posisi dengan fakta, data, atau alasan yang relevan. Dan yang terakhir ada opsi solusi, yang di dalamnya terdapat menawarkan alternatif atau pilihan yang dapat dipertimbangkan. Yang berikut kita masuk pada struktur isi, yaitu yang pertama, poin-poin yang akan dibahas atau dinyatakan dalam bentuk daftar atau paragraf terstruktur. Yang kedua, ada penjelasan rinci serta poin. Yang ketiga, permintaan atau usulan yang diajukan. Yang keempat, tanggapan terhadap usulan lawan jika ada. Dan yang ketiga, kita masuk pada bagian penutup. Yang pertama, ada ringkasan poin penting, yang di dalamnya merangkum hal-hal yang telah disampaikan dan juga yang telah dibahas. Dan yang kedua, kesepakatan yang diusulkan, yang di dalamnya menyatakan poin-poin yang telah disepakati atau akan dipertimbangkan lebih lanjut. Dan yang ketiga, ada langkah selanjutnya, menetapkan jadwal pertemuan berikutnya, tenggat waktu, atau tindakan yang perlu dilakukan. Dan yang terakhir ada ucapan terima kasih, yang di dalamnya menyampaikan penghargaan atas waktu dan perhatian lawan negosiasi. Nah teman-teman, sekarang kita masuk pada bagian yang berikut, yaitu tentang jenis-jenis teks negosiasi. Yang pertama ada teks negosiasi formal, digunakan untuk negosiasi bisnis, hukum, pemerintah, atau institusi resmi. Kemudian ada ciri-ciri, yaitu bahasa yang baku dan sesuai keejaan serta tata bahasa. Yang kedua, struktur yang jelas dan teratur. Dan yang ketiga, ada penggunaan ungkapan yang sopan dan resmi. Dan yang keempat, penulisan yang rinci dan juga terperinci.
Yang berikut ada contoh yang dalamnya ada surat negosiasi kerjasama perusahaan, naskah negosiasi perjanjian dan hukum. Dan yang kedua tentang teks negosiasi non-formal. Nah, teks ini digunakan untuk negosiasi dalam lingkungan pribadi atau hubungan sosial yang lebih akrab. Ciri-cirinya, bahasa yang lebih santun namun fleksibel, struktur yang tidak terlalu kaku, dan juga penggunaan ungkapan yang lebih dekat dan juga mudah dipahami. Contohnya, pesan WhatsApp untuk negosiasi pembagian tugas kelompok, surat negosiasi penyelesaian sengketa antar individu. Dan yang berikut tentang teks negosiasi tulis langsung. Dan teks ini teman-teman digunakan dalam bentuk proposal atau dokumen yang diajukan sebelum negosiasi lisan. Misalnya proposal bisnis, usulan perubahan kontrak, dan juga rancangan kesepakatan. Dan yang keempat, teks negosiasi transkrip merupakan catatan tertulis dari proses negosiasi lisan yang terjadi atau yang telah terjadi. Kemudian digunakan untuk mendokumentasikan hasil dari poin-poin penting yang telah dibahas. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam kaidah dan aturan penulisan teks negosiasi. Yang pertama ada kebahasaan. Dalam kebahasan ini, teman-teman, kita menggunakan bahasa Indonesia yang benar, jelas, dan sesuai dengan konteks. Dan yang kedua, kita masuk ke dalam menghindari kata-kata yang ambigu, meragukan, atau menyakiti hati. Dan yang ketiga, menggunakan tingkat formalitas yang sesuai dengan pihak yang terlibat dan juga menyusun kalimat yang padat dan juga mudah dipahami. Dan yang kedua, ada kesantunan, menggunakan sapaan yang sesuai dengan status dan usia lawan. Dan yang kedua, menyampaikan kritikan atau penolakan dengan cara yang konstruktif. Atau saya ulangi, konstruktif. Dan yang berikut, mengakui pendapat lawan sebelum menyampaikan posisi sendiri, teman-teman. Dan yang berikut, menghindari sikap sombong atau merendahkan pihak lain. Dan yang ketiga, kejelasan informasi. Antara lain menyampaikan data dan fakta yang akurat, dan juga menentukan batasan waktu, jumlah, dan juga kondisi yang sangat jelas, teman-teman. Dan yang berikut, menyatakan dengan tegas apa yang diinginkan dan apa yang tidak dapat diterima atau yang dapat diterima. Dan yang berikut, ada menghindari kesalahpahaman dengan menjelaskan istilah yang mungkin tidak dikenal lawan. Nah, kemudian kita masuk dalam bagian ungkapan-ungkapan yang sering digunakan dalam teks negosiasi. Yang berikut ada ungkapan untuk menyampaikan tujuan. Contohnya, tujuan dari negosiasi adalah untuk, misalnya. Dan yang kedua, kami ingin mengajukan usulan mengenai. Nah, dan yang terakhir, contohnya, pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kami ingin membahas tentang itu. Dan juga ungkapan untuk menyatakan posisi. Contohnya, yang pertama, kami berpendapat bahwa, atau menurut analisis kami, langkah yang tepat adalah, atau yang ketiga contohnya, kepentingan utama kami adalah. Dan kemudian contoh ungkapan untuk meminta klarifikasi. Mohon dapat dijelaskan lebih rinci mengenai titik-titik, contohnya. Dan yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan, contohnya, apakah yang dimaksudkan dengan while out, gitu. Dan ketiga, bisakah pihak Bapak Ibu menjelaskan tentang sungai, contohnya. Dan berikut adalah ungkapan untuk menyetujui. Yang pertama, kami menyetujui poin tersebut dengan syarat, dan juga ide ini sangat baik dan dapat kami terima, contohnya. Dan yang berikut, ungkapan untuk menolak atau menyarankan alternatif. Contohnya, mungkin kita bisa mempertimbangkan opsi lain, yaitu tuh. Dan yang kedua, ungkapan untuk menutup negosiasi. Contohnya, dengan demikian kesepakatan yang kita capai adalah titik-titik. Atau kita sepakat untuk melaksanakan langkah-langkah berikut. Nah, bagian yang berikut adalah contoh teks negosiasi lengkap. Yang di dalamnya adalah surat negosiasi kerjasama penyediaan barang. Kepada yang terhormat,
Kepala Bagian Pembelian PT Indonesia Maju Sejahtera, Jalan